guru SD 285 yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu terkhusus teristimewa kepada Ibu calon guru penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir bersama di tempat yang sangat-sangat mubarakah ini. Salam dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua, yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam kepintaran, ke alam modern yang sudah kita rasakan bersama seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini, karena kenapa? Insya Allah saya sangat berharap menjadi motivasi bagi teman-teman guru calon penggerak, ibu jemaah, kepala teman yang lain, dan yang paling teristimewa yaitu tentunya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita tentang budaya positif sebentar. Jadi terkhusus untuk kegiatan ini, singkat saja, marilah kita bersama-sama membuka acara diseminasi sharing pemahaman budaya positif yang dilaksanakan tepat pada hari Jumat pukul 9.00. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya semoga berjalan dengan lancar dan tentunya bisa mengambil manfaat yang positif dalam kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya corong saya serahkan ke Ibu calon guru penggerak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SP SD 285 Dasa, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru UPT SP SD 285 Dasa yang sempat untuk meluangkan waktunya hadir dalam mengikuti program kami, yaitu sharing pemahaman budaya positif. Jadi pada hari ini kita akan sharing pemahaman tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke inti, adapun materi saya itu koneksi antar materi dan yaitu modul 1.4 budaya positif. Yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua itu nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak. Jadi kemarin saya sudah membahas masalah visi guru penggerak di pendampingan individu 2. Nah, sebelum kita masuk ke inti, ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Ini tentang penghukuman anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kalimat ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi saya ingin kita sharing pendapat bagaimana, apakah setuju atau tidak setuju, yang termasuk menghukum siswa. Tidak setuju. Ya, alasannya Bu tadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pertanyaan pemantik, saya kurang setuju atau tidak setuju dengan adanya hukuman, karena bagaimana kita sebagai guru bukan memberi hukuman, tapi kita memberi motivasi kepada murid. Karena jika kita menghukum anak-anak itu akan tertekan. Iya. Ya, jadi alangkah baiknya sebagai seorang guru kita harusnya memberikan motivasi saja kepada anak, bukan menghukum. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu, itulah pendapat dari Ibu Fitri. Ya, jadi menghukum siswa itu atau murid itu tidak bagus, jadi tidak setuju. Nah, kita memasuki topik-topik yang saya akan bahas pada hari ini. Ada 6 topik. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Yang keenam, restitusi segitiga. Jadi masih restitusi. Yang pertama itu 5 posisi kontrol. Kita lanjut, yaitu sebelum kita masuk intinya lagi, tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Untuk itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan. Jadi ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita masuk ke topik pertama, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma mensukseskan tentang teori kontrol. Ada 4 ilusi. Ilusi pertama yaitu guru mengontrol murid. Ya, bertujuan pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih atau tidak melakukannya. Jadi ini berilusi guru mengontrol murid kalau murid tersebut melakukan suatu perilaku atau tujuan yang terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang ilusi yang kedua yaitu bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang dirinya. Jadi kita masuk ke ilusi berikutnya, yaitu orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi makna kata disiplin, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, ini menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ini menurut teori Stephen R. Covey. Kita masuk dalam kata disiplin. Jadi pengertian disiplin, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, sesuai dengan tadi makna kata tadi, menghukum atau setuju atau tidak setuju. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin. Jadi lanjut, namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi harus melakukan disiplin terutama di dalam kelas atau di ruang kelas ini. Ada kedua yaitu ada disiplin dalam kelas, ada juga disiplin di luar kelas. Contohnya pada saat anak-anak
bermain atau memasuki ruangan dalam belajar. Nilai-nilai kebajikan universal. 1. Setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Reiser pada teori kontrol 1984. Yang kedua itu beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu IBO Primary Health Program atau PYP. Ketiga 9 pilar karakter Indonesia, ketiga foundation atau IKF. Keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. 5 the 7 essential factor atau building moral intelligence. 6 nilai-nilai kebajikan yang diinginkan atau yang dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang 1 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Topik kedua yaitu motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 2, yaitu internal dan eksternal. Ini 1 itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi eksternal. Jadi di luar. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi masih motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dalam hal-hal yang mereka percaya, itu termasuk motivasi internal. Dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ada 3. 1 berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu penghargaan tidak efektif. Yang ketiga penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau dalam diri instingnya. Lanjut, pengakuan apresiasi kebajikan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Yang kedua itu memberi pengakuan secara pribadi. Ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi inilah bentuk-bentuk program kebajikan yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu guru dalam menerapkan di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Berikutnya tindakan berupa hukuman atau konsekuensi. Ini ada lagi kalimat stimulusnya. Tindakan berupa hukuman, tolong diperhatikan. Kalimat 1 itu hukuman pertama, tindakan guru mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini apa termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua itu, jadi tolong diperhatikan dulu kalimatnya. Saya ingin pendapat dari Bapak Ibu supaya ini sering pemahaman kita hidup. Tarik. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman. Yang kalimat kedua, tarik. Lari mengelilingi lapangan basket. Lari mengelilingi lapangan Basket 2
basket dua kali karena terlambat hadir di terlambat sekolah. hadir di sekolah. Itu kayaknya ini saya hukuman. Hukuman. Iya, bukan hukuman. Jadi yang kalimat kedua hukuman. Jadi murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya. Kalau mencoret-coret, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kalimat berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran hukuman. Oke. Jadi kita akan cocokkan. Ya. Jadi kalimat pertama itu adalah hukuman, yang kedua itu hukuman, kalimat ketiga hukuman, menggantikan kertas teman dicoret-coret adalah konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja termasuk konsekuensi, murid disuruh untuk menggunakan sepatu hukuman, dan kalimat terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket adalah konsekuensi. Ya. Jadi adapun perbedaan hukuman dan konsekuensi, satu itu kalau kita menghukum sesuatu menyatakan harus terjadi, dan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Silakan Mas. Ya. Yang kedua, kalau kita memberikan hukuman kepada murid, anak membenci kedisiplinan. Kalau kita memberikan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau kita lagi mendorong, anak menyakiti dirinya. Kalau mendorong itu adalah agar murid menyesuaikan diri. Kalau konsep diri yang buruk, jadi di sini kita memberikan konsep diri yang baik. Ya. Marah, rasa bersalah, ya jadi di sini juga kehilangan hak. Ya. Topik ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan kelas, kita membuat peraturan kelas. Jadi dari peraturan dulu kita menjadikan keyakinan kelas. Jadi mengapa kita memiliki peraturan-peraturan? Jadi ini kita harus membuat dulu peraturannya, baru kita membuat keyakinan kelasnya. Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini termasuk apa? Apa keselamatan atau peraturan? Jadi ini kalimatnya harus menggunakan kaki. Ya. Jadi harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi pembentukan keyakinan kelas dari kalimat, kita merubah dulu kalimat dari kalimat positifnya. Ya. Jadi dibuat dalam bentuk positif berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak terlalu banyak dan semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, ini budaya positif. Dalam keyakinan kelas itu terbentuklah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini sudah jadi keyakinan kelasnya. Dari kalimat positif kesepakatan kelas kita menjadi keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kesempatan kelas jadi kami dan guru murid yang saling menyayangi, itu kalimat positifnya. Yang kedua itu menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalimat positif itu kami murid yang bersemangat belajar,
kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kita menghargai kebersihan sekolah, itu disiplin. Ya. Jadi perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ini yang peraturan dari kalimat belum efektif, jadi dijadikan kalimat efektif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti murid diberikan tanggung jawab. Ya. Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghargai orang lain. Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen, mempunyai komitmen. Jadi murid-murid hadir sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu berkomitmen. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghargai orang lain. Dari ini kalimat yang efektif dijadikan kalimat efektif. Jadi ini dilarang menggunakan narkoba, berarti dia termasuk kalimat positifnya kesehatan. Jadi gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Topik keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi yang keempat itu adalah kebebasan dan bertahan hidup. Jadi dunia berkualitas. Jadi kita yang berada di dunia yang berkualitas, di zaman modern. Dunia berkualitas ada tempat khusus dalam pikiran seseorang, sempat menyimpan gambaran prestasi dari semua yang diinginkan atau yang diimpikan sesuai dengan visi misi kita, yaitu menginginkan murid kita berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada topik kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Ada di sini menghukum, penghukum. Jadi 5 posisi kontrol itu, yang pertama adalah penghukum. Kita menghukum murid dan menurut pendapat tadi Bu Fitri tidak sesuai, tidak setuju. Yang kedua, membuat rasa bersalah, menjadi teman dengan murid, pemantau. Jadi kita memantau apa kesalahan-kesalahan mereka, seperti diadakan nanti sebentar kita bahas restitusi segitiga. Manajer, ya, perbandingan posisi kontrol seorang guru. 1, kita penghukum. Kemungkinan murid marah, mendendam, bersifat agresif. Jadi kalau kita menghukum seorang siswa, berarti dia kemungkinan besar akan menjadi pendendam. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berarti murid akan merasa bersalah, murid tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa kita marahnya dan bisa menyakiti diri sendiri. Jadi membuat rasa bersalah. Dan kenapa kamu begitu? Itulah kalimatnya yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tidak boleh dikatakan oleh seorang guru. Nah, menjadi teman. Ya, teman akan merasa senang dan akrab sebagai dampak yang positif. Hanya saja dia tergantung kepada gurunya. Misalnya kita terlalu akrab dengan teman dengan murid, berarti anak tersebut merasa tergantung kepada kita. Pemantau, murid memahami berkonsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan ke sekolah. Jadi kita memantau saja. Yang paling bagus yang digunakan oleh seorang murid yaitu manajer. Bisa berbaik sebagai teman, bisa juga memantau dan membuat merasa bersalah. Jadi inilah posisi kontrol seorang guru yang harus dimiliki. Perbandingan posisi kontrol, ada motivasi, ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil sukses dari kontrol diri. Nah, di sini sebelum kita memasuki restitusi ada beberapa pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh seorang guru. Misalnya kalau anak tersebut melakukan suatu kesalahan, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, biasa jangan langsung bilang kamu kenapa. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia melakukan suatu kesalahan ini merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Jadi tadi itu kalau penghukum itu murid merasa mendendam. Apa? Jadi kata ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Ini kalimat yang posisi kotor kali, merasa sebagai kita sebagai seorang guru merasa berteman dengan siswa. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memberikan penghargaan berarti memantau, memberikan motivasi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Memberikan tanggapan-tanggapan seorang siswa, alasan bagaimana misalnya bagaimana cara kamu sehingga kamu bisa berhasil mendapatkan 100. Jadi yang terakhir itu kamu selalu yang paling terakhir, berarti penghukum. Ya. Murid tersebut akan merasa disepelekan, jadi begitu menghukum. Kita masuk ke restitusi atau segitiga restitusi. Sini kita akan mengangkat suatu masalahnya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu contoh kita lakukan yaitu mengadakan restitusi segitiga, yaitu misalnya seorang siswa hari ini hadir, besok tidak hadir, dan besoknya lagi tidak hadir. Besok baru hadir, baru kita panggil ke dalam ruangan tertutup, menjadi kesedia dengan teman-temannya, kita panggil apa alasan mereka sehingga dia begitu. Oke. Jadi kalimat-kalimat dasar dalam mempraktekkan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Ya, jadi kalimatnya kita ucapkan kalau kita pertama memanggil siswa, ditanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kesalahannya tadi terlambat datang ke sekolah atau hadir tepat waktunya. Jadi di sini kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Misalnya menanyakan keyakinan kelas yang tadi yang sudah disepakati, keyakinan kelas yang apa yang kau langgar. Jadi tadi yang terlambat datang ke sekolah berarti keyakinannya disiplin. Ya. Jadi yang kedua itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Alasannya tadi mengapa terlambat, kita validasi tindakannya yang salah, kita kasih motivasi cara-caranya. Nah, sekarang kita menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kamu sering terlambat, kamu mau menjadi apa kalau sering terlambat? Nah, apakah kamu mau mengulanginya lagi perbuatan kamu? Pasti dia bilang tidak, Bu. Saya tidak akan terlambat lagi, Bu. Nah, bagaimana caranya, Nak? Bangun tepat, bangun pagi, baru pergi ke sekolah. Jadi menstabilkan identitas bertujuan untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, kalau kita melakukan restitusi segitiga restitusi itu kita berkata begini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga berbuat salah seperti itu, pernah melakukan seperti itu. Kita pastikan bisa menyelesaikan masalah ini. Lanjut, validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan ini bertujuan untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi ketika melakukan kesalahan tadi yang saya katakan itu terlambat datang ke sekolah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi jangan langsung motif bilang kamu memang begitu.
Yang kedua yaitu yang ketiga menanyakan keyakinan apa. Jadi ini bertujuan untuk anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi keyakinan kelas menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana Bu? Masih semangat mengikutinya? Semangat. Iya. Jadi saya mengatakan bagaimana Bu? Nah, jadi kita Bapak dan Ibu guru bilang semangat luar biasa. Bagaimana Bu? Masih semangat mengikutinya? Semangat luar biasa. Ya. Nah sekarang di sini ada refleksi. Ya. Jadi saya ingin tadi kita telah melakukan sering pemahaman, ada refleksinya. Hal baru apa yang mengubah paradigma Anda dari yang telah dapatkan pada sering pendapat ini? Bagaimana Bapak Ibu? Saya minta kita sering bagaimana perubahan apa yang mengubah paradigma Anda dalam Anda dapatkan pada sering ini. Ya, terima kasih. Jadi apa yang saya dapatkan pada saat ini yaitu mengenai disiplin positif, di mana kita sebagai guru harus menerapkan atau mewujudkan bagaimana itu disiplin. Ya, jadi bukan siswa yang didisiplinkan, tapi gurunya dulu yang disiplin. Ya, ya. Jadi yang kedua, penghukum atau kita sebagai guru kadang lupa menghukum siswa dengan seenaknya saja tanpa melihat atau menstabilkan dulu apa yang dialami siswa tersebut. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya bersyukur karena teman kita sudah masuk lagi CGP angkatan 10 dan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Terima kasih Bu Juma. Terima kasih atas pembagian dari Bu Fitri. Inilah sering pendapat kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi terima kasih atas kesempatan Ibu Bapak Ibu guru untuk hadir ke tempat ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.